Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Wahyu Kusumaningrum, NIM 1402208385 dari kelas AK 4204. Jadi saya akan mempresentasikan tentang metode pengembangan sistem ERP. Jadi, alternatif metode pengembangan sistem ini yaitu metodenya pertama membangun sendiri, kedua membangun sendiri dengan tambahan dari vendor, ketiga best of breed kombinasi dari berbagai tawaran dan vendor, keempat modifikasi sistem dari vendor. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, kelebihannya adalah paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kekurangannya sulit, mahal, lama. Yang kedua, kelebihannya menggabungkan manfaat komersial dengan kebutuhan perusahaan. Kekurangannya sulit, mahal, dan lama. Dan yang ketiga, secara teoritis akan menghasilkan sistem yang terbaik. Kekurangannya sulit menggabungkan antar modul, lama, berpotensi tidak efisien. Dan yang keempat, kelebihannya adalah menjaga fleksibilitas dan memanfaatkan pengalaman vendor. Terus kekurangannya lama biasanya. Nah, selanjutnya memilih modul-modul tertentu dari sistem vendor. Kelebihannya risiko lebih rendah, relatif cepat, lebih murah. Dan kekurangannya, jika kemudian sistem dikembangkan, akan menyebabkan waktu implementasi lebih lama dan biaya lebih mahal. Terus, metodenya menetapkan sistem vendor dengan lengkap. Kelebihannya cepat, lebih murah, efisien. Kekurangannya tidak fleksibel. Dan yang terakhir, Application Service Provider atau ASP menyerahkan implementasi pada penyedia jasa. Kelebihannya resiko lebih rendah, lebih murah, lebih cepat, sistem relatif tidak banyak berubah. Dan kekurangannya tergantung pada perusahaan penyedia jasa. Tidak ada kendali biaya dapat meningkatkan di luar perkiraan. Beberapa faktor yang dapat menjadi acuan dalam memilih strategi di atas adalah yang pertama, ukuran dan tingkat kompleksitas perusahaan. Kedua, tingkat hierarki dan pengawasan perusahaan. Dan yang terakhir, kesiapan dan dukungan dari manajemen serta keseluruhan. Kerangka kerja pemilihan solusi. Masalah terbesar dalam penerapan ERP adalah integrasi. Kerangka kerja pemilihan solusi yaitu metode pemilihan paket ERP dapat digambarkan dalam sebuah kerangka kerja yang membagi dasar pemilihan dalam beberapa kriteria. Yang pertama fungsional, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kustomisasi. Kerangka kerja tersebut diimplementasikan dalam 3 aspek, yaitu modul, memilih modul atau membuat modul. Selanjutnya perlu proses penyesuaian atau proses sini orang. Yang ketiga, antara modul dan organisasi harus fleksibel. Selanjutnya, fleksibilitas. Artinya, organisasi dapat menambah dan mengubah modul yang dipilih. Selanjutnya, metode implementasi meliputi pencarian solusi yang ideal antara membangun sendiri atau mengadopsi sepenuhnya dari vendor. Jalan tengahnya biasanya adopsi dari vendor dan konsumsi sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada kriteria evaluasi. Nah, ini adalah kesesuaian fungsionalitas, terdapat dukungan, support, dukungan infrastruktur, pelatihan, dan dokumentasi. Dan di sini di kolom fleksibilitas terdapat kustomisasi, upgrade yang fleksibel, internasionalisasi, kemudian penggunaan, arsitektur, skalabilitas, keamanan, antarmuka, sistem operasi, independent database, dan bahasa pemrograman. Kontinuitas yaitu atau continuity
dapat struktur proyek, aktivitas komunitas, transparansi, frekuensi update, kematangan atau maturity, status pengembangan, dan situs referensi. Kriteria evaluasi RP itu ada 5. Functional fit, flexibility, dukungan, kontinuitas atau continuity, kematangan atau maturity. Selanjutnya, yang pertama kan tadi functional fit atau kesesuaian fungsional. Functional fit berperan dalam penyesuaian fungsional dalam memandang fungsional sistem ERP dari perspektif perusahaan. Kriteria ini menunjukkan sejauh mana sistem ERP yang dipilih sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Makin besar tingkat kesesuaian, makin sedikit biaya konstruksi dan implementasi. Kesesuaian fungsional juga berdampak besar pada total biaya dan waktu implementasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan misal mengukur berapa besar jumlah perubahan database agar sesuai dengan kebutuhan proses. Yang kedua ada flexibility. Flexibility ini berperan sebagai jembatan antara kesenjangan fungsional antara paket ERP dengan kondisi di organisasi. Sebuah sistem ERP yang fleksibel idealnya memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kostumisasi. 2. Upgrade fleksibel. 3. Internasionalisasi. 4. Kemudahan penggunaan. 5. Arsitektur. 6. Skalabilitas. 7. Keamanan. 8. Antarmuka. 9. Kebebasan pada sistem operasi. 10. Database independen. Dan 11. Bahasa pemrograman. Di sini ada kostumisasi. Sistem harus memiliki tingkat kostumisasi yang berbeda. Konstumasi tingkat tinggi meliputi editing pada metadata. Hal ini lebih mudah dibandingkan mengubah tingkat pemrograman. Konstumasi tingkat rendah dapat dilakukan para pengembang. Kode tambahan harus sesuai dengan kerangka kerja. Upgrade fleksibel. Sistem ERP yang ideal adalah yang dapat melakukan upgrade tanpa harus menggunakan kostumisasi. Nah, internasionalisasi. Sistem harus dapat mendukung berbagai bahasa, skema akuntansi, dan biaya yang beragam, dan beberapa lokasi perusahaan yang terbesar. Untuk sederhana pada internasionalisasi yaitu penerjemahan antarmuka, skema akuntansi lokal. Dukungan multi-net site berarti dapat melayani beberapa lokasi sekaligus, tidak tergantung negara. 2.4 ada kemudahan penggunaan. Tugas sederhana dalam ERP harusnya dapat diselesaikan tanpa banyak proses. Contoh sederhana untuk pekerjaan yang rutin dilakukan disediakan tombol shortcut. Di sini ada 2.5 ada arsitektur. Kemudian 2.6 skalabilitas. Sistem harus mendukung volume transaksi dalam jumlah yang besar dengan waktu reaksi yang konstan. 2.7 keamanan. Sistem harus mendukung mekanisme keamanan untuk tingkat akses yang berbeda, termasuk pada tingkat from dan vault yang diakses. Contoh, user hanya bisa mengakses modul yang berhubungan dengan pekerjaannya sama. 2.8 antarmuka. Salah satu untuk fleksibilitas antarmuka yaitu berhubungan dengan sistem lain atau saling bertukar data. Fitur penerimaan dan pengiriman email sangat penting untuk kemudahan komunikasi dengan klien. Fitur antarmuka lainnya yang penting fitur ekspor dan import data. 2.9 kebebasan terhadap sistem operasi. 2.10 database independen. Yang terakhir 2.11 itu ada bahasa pemrograman. Sistem ERP yang ideal dapat mengadopsi beberapa jenis bahasa pemrograman untuk kemudahan kostumasi. Yang ketiga ada dukungan dan atau support. Dukungan akan membantu memperpendek waktu implementasi dan proses transfer teknologi perusahaan. Dalam dukungan ini menjadi 3 macam, yaitu dukungan infrastruktur, pelatihan, dokumentasi.
Dukungan infrastruktur dapat dilakukan oleh mitra lokal atau secara online. Mitra lokal dapat menyediakan jasa konsultasi, dukungan modul tambahan, kebutuhan lokal, dan lain-lain. Salah satu bentuk dukungan infrastruktur yang penting adalah adanya forum. 3.2 pada pelatihan sistem ERP yang ideal harus menyediakan pelatihan baik teknis maupun konseptual untuk pengguna. Juga dapat menyediakan konferensi rutin untuk media komunikasi antar pengguna. 3.3 ada dokumentasi. Dokumentasi yang lengkap sangat dibutuhkan dalam implementasi dan pengembangan ERP. 4 ada kontinuitas atau continuity. Resiko yang lain penerapan ERP adalah kontinuitas dari vendor. Jika sebuah modul tidak lagi dikembangkan oleh vendor, maka akan muncul masalah dalam implementasi modul yang bersangkutan dan akan muncul tuntutan untuk migrasi sistem ke modul yang didukung oleh vendor dan hal ini akan memakan biaya. Salah satu cara untuk mencegah hal ini adalah mengembangkan strategi yang tidak bergantung vendor atau no vendor lock-in. Kemudian 4, kontinuitas atau continuity. 1, struktur proyek. 2, aktivitas komunitas. 3, transparansi. 4, frekuensi update. 4.1, struktur proyek. Struktur proyek ini apakah sistem yang dikembangkan oleh perusahaan atau komunitas dikembangkan oleh perusahaan, artinya perusahaan bertanggung jawab dalam pengembangan, penyediaan layanan, dan sertifikat mitra lokal. Dikembangkan oleh komunitas artinya pengembangan bersifat kooperatif dan tidak ada perusahaan yang bertanggung jawab tunggal. Kemudian 4.2 aktivitas komunitas. Karena besarnya komunitas tidak dapat diukur, maka aktivitas komunitas yang menjadi titik ukurnya. Semisal jumlah pesan yang diterima per hari, kualitas jawaban, mailing list, dan lain-lain. 4.3 ada transparansi, meliputi entry barrier atau tingkat penghalang bagi para pengembang dan komunitas untuk berkontribusi dalam pengembangan proyek, khusus untuk sistem yang dikembangkan oleh perusahaan. Tidak terlibat komunitas dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan pada vendor. 4.4 ada frekuensi update. Kemudian 5, kematangan atau maturity. Model kematangan dapat digunakan sebagai salah satu proses umum untuk memilih, menilai, dan mengimplementasikan sebuah produk sistem ERP. Cara mengetahui kematangan dapat dilihat melalui 2 hal, yaitu 1, status pengembangan, 2, situs referensi. 5.1 status pengembangan, terutama untuk kasus ERP open source, terkadang belum sampai tahap stabil. Dan yang terakhir 5.2 situs referensi. Kualitas rilis yang stabil dapat dilihat dari dilakukannya testing menyeluruh pada software. Biasanya perusahaan pembuat paket yang stabil menyediakan situs referensi dan kasus bisnis yang relevan termasuk dari konsumen yang pernah menggunakan tersebut. Sekian, ini presentasi bab 9, yaitu metode pengembangan sistem ERP. Selanjutnya,